Udah kerekam belum? Iya, betul. Kita bahas, saya kasih review tentang sudut ya. Garis dulu deh. Oke, ke garis saya cuma kasih sedikit aja. Ini cuma definisi aja ya. Selalu saya bilangkan garis itu adalah kumpulan titik-titik yang bersebelahan yang tidak terputus ya sampai seterusnya. Nah, penulisan garis itu selalu menggunakan huruf kapital minimal 2. Kenapa 2? Karena pasti dalam sebuah garis ada 2 titik minimal. Ya kalau dia 1 titik namanya titik aja kan garis. Kemudian biasanya ada lambang di atas seperti ini. Ini disebut sebagai garis. Kalau kita gambarkan garis itu modelnya ada 2 panah ujung-ujung. Oke? Yang berikutnya masih bagian dari garis kita sebut sebagai sinar. Kalau bahasa Inggris disebut sebagai ray. Sinar. Sinar ini adalah garis dengan cuma memiliki satu arah saja, jadi tidak bolak-balik ke sana. Jadi dimulai dari titik awal sampai seterusnya. Ya, kalau perlu saya namakan ini misalkan ini ya, A, B. Ini sinar AB, terusnya dengan satu panah. Oke, siapa Oliver? Perhatikan dulu. Nanti soalnya. Oke. Yang berikutnya adalah yang namanya ruas garis atau saya nggak salah jelas, saya selalu bilang segmen. Oke, dalam bahasa Inggris juga segmen tapi tambah di belakang. Bahasa Indonesia lebih jauh. Nah, segmen ini adalah yang paling banyak kita gunakan di dalam geometri. Kenapa? Karena kalau kita gambar persegi panjang ABC, maka ini terdiri dari 4 segmen. Seharusnya bukan 4 garis, 4 segmen. Segmen AB, BC, CD, AD, atau kadang-kadang lebih sering disebut sebagai ruas garis. Kemudian lebih gampangnya lagi akan disebut sebagai garis AB. Padahal yang dimaksud adalah segmen atau ruas garis. Ya dia terpotong ya, jadi tidak ada tanda panah apa-apa di situ. Misalkan saya gambar, ya, ujung, ada pangkalnya. Ini A, dan ini B. Maka ditulis sebagai ruas garis Oke, garis. Paling banyak yang kita pakai nanti di PGL akan lebih banyak lagi. Sama. Kemudian saya ke sudut. Ya, kita akan banyak belajar soalnya hari ini. Sudut itu adalah daerah yang berada di antara perpotongan 2 garis lurus. Kita di segmen atau ruas garis atau garis ya. Ada perpotongan. Jadi kalau garis bertemu di satu titik itu namanya berpotongan. Dan sekarang ini titik A, ini misalkan B, ini juga ada titik C. Karena garis itu pasti ada titik yang lain. Mulai kalau berpanjang begitu. Nah, daerah ini yang disebut sebagai sudut. Sudah? Nah, ruas garis AB atau sinar AB, ruas garis juga sinar, dan garis AC ini disebut sebagai kaki sudut. Sudah? Kaki sudut, kemudian titik A disebut sebagai titik sudut.
Jadi ada berapa kaki sudut dalam satu sudut? Ada 2. Ya, titik sudut di sini. Penamaan sudut itu ada, at least ada 3. Ya, saya bisa kasih nama di sini, misalkan saya kasih nama alfa, ya, ini nama sudut. Jadi yang pertama itu saya tulis sebagai sudut alfa. Bisa saya ganti beta, gamma, dan seterusnya. Tidak? Yang berikutnya adalah sudut, pakai nama titik sudutnya, sudut A. Tapi nanti kita akan kesulitan kalau garisnya begini, begini aja, sudut A. Yang ini juga bisa disebut sudut A, yang ini juga bisa disebut sudut A, karena dua-duanya titik sudutnya ada di A. Makanya akan digunakan kalau tidak ambigu seperti ini. Misalkan ya, saya punya persegi panjang A, B, C, D. Begitu tidak ada perpanjangan, makanya akan kita sebut sebagai sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Gitu ya, paham ya? Tapi kalau begini modelnya, kita nggak bisa gunakan itu. Bisa pakai nomor 1. Saya namakan alfa, beta. Atau pakai 3 huruf. Nah, saya tambahin di sini, ini B, ini C, ini D. Menggunakan, kalau yang ini yang di atas ya, sudut B, A, C. Titik sudut selalu berada di tengah. Kadang-kadang juga disebut sebagai sudut B, A, C. Boleh kebalik nggak? Boleh. Sudut C, A, B. Oke. Yang di sini kita juga bisa. Yang ini kan jadi gampang ya ketahuan ya. Jadi ini yang sudut alfa ini sama dengan sudut BAD, sudut beta itu sama dengan sudut CAD. Kita kalau begini udah tahu pasti yang mana yang dimaksud. Kalau cuma bilang sudut A, ya nggak bisa. Bisa ini, bisa ini. Besarnya beda lagi. Arahnya beda, besarnya beda. Kalau ini yang masih yang bisa pakai yang mana aja. Saya bisa pakai yang 3 nama, bisa pakai yang 1 nama, 1 nama bisa pakai sudut koma juga. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Masih pengantar ya? Santai. Mari kita ke besar sudutnya, hubungan antara besar sudut. Sudah ini ya? Silakan dicatat dulu. Nanti. Oke, sekarang ada beberapa apa yang namanya hubungan antar sudut. Yang pertama, kalau saya ada 2 garis berpotongan ya, 2 garis lurus berpotongan, ini garis ini, atau entah sinar entah segmen ya, maka kita akan punya yang namanya sudut yang bertolak belakang. Apa itu sudut bertolak belakang? Kalau misalnya saya mau ini sudut 1, 2, saya pakai ini aja ya. Sudut alfa, beta, gamma, theta. Alfa, beta, gamma, theta 0, A. Maka saya akan punya, kita akan punya 2 sudut bertolak belakang. Yaitu sudut yang pertama sudut alfa, dan sudut gamma. Ini bertolak belakang. Besarnya berapa? Besarnya sama. Alfa sama dengan gamma. Pertama ya. Sudut yang kedua itu
sudut beta dan theta. Ini juga BT bertolak belakang. Oke, BTB bertolak belakang. Ini besarnya sama ya, beta sama dengan theta. Oke, sudah ya? Saya kalau setuju kan ya? Yang ajar siapa? Selain saya. Yang kedua, kalau saya punya garis lurus, besarnya ini kan 180 derajat. Namanya disebut sebagai sudut lurus. Kalau sudut 180 derajat itu namanya sudut lurus. Kalau sudut ini saya potong garis di sini. Ini kan membentuk dua sudut ya. Saya namakan sudut alfa, sudut beta. Oke, ini garis lurus, sudut lurus dibagi dua. Maka saya akan punya sudut alfa ditambah beta ini sama dengan 180 derajat. Karena dari sudut lurus tadi dibagi dua, tidak sama besar. Oke, maka alfa dan beta, sudut alfa dan beta itu disebut sebagai saling, ada yang pakai kata saling ya, saling berpelurus. Atau kadang-kadang saya nggak pakai saling, alfa beta berpelurus. Karena ber itu kalimat aktif. Iya, enggak ya? Salah ya? Aktif ya. Bermain, bekerja, bekerja, apa lagi? Dan yang ketiga, kalau saya punya jika ya, kalau bahasa matematika itu pakai jika ya, pakai kalau. Andai kata saya punya sudut 90 derajat, gitu ya. Terus A, B, C. Oke. Jika saya punya sudut, ini besarnya adalah 90 derajat. Sudut 90 derajat kita sering sebut sebagai sudut siku-siku. Gitu ya. Sudut siku-siku. Nah, kalau sudut ini dipotong garis ya, dibagi dua enggak sama besar. Saya namakan alfa beta. Jangan lihat nanti bingung aja. Gamma theta. Kalau banyak yang lain lagi ya, ada nu, ada sigma, macam. Nggak usah dihafalin, nanti aja. Demi apa nih? Karena ini sudut siku-siku saya bagi dua, saya dibagi dua ya, maka sudut gamma sama tambah sudut theta ini besarnya adalah 90 derajat. Oke, iya dong. Dari 90 dibagi dua kalau jumlah ya. Maka sudut gamma dan theta ini disebut sebagai saling berpenyiku. Kalau tadi berpelurus karena membentuk sudut lurus, ini berpenyiku karena membentuk sudut siku. Enak kan? Bahasanya enak. Sudah? Ini dulu ya. Dua garis sejajar dipotong satu garis lurus, ini sering kita bilang sebagai garis transversal.
transversal. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul soal ada garis transversal, garis transversal, nah ini dimaksud. Oke, nah saya namakan ini sisi A, ini sisi B, ada 8 sudut. Saya namakan ini A1, A2, A3, A4, ini B1, B2, B3, B4. Oke, B1, B2, B4. Kita akan lihat ada beberapa bagian di situ. Kalau yang satu bagian ini kan kita udah tahu ya, A1, A3 bertolak belakang, ya kan ya. A2, A4 bertolak belakang. Kita akan lihat yang lain, yang berseberangan. Nah, ruang di dalam ini dibagi atas ada beberapa ya. Kalau keluar ke sana, ya ini sana disebut sebagai luar. Ini luar ya. Oke. Yang ini, yang di dalam sini ini disebut sebagai dalam. Tidak? Kalau yang ruang yang dibagi oleh garis ini kan yang tadi dibagi dua garis sejajar. Daerah yang dibagi sama satu garis ini kan bagian sini, semua sudut yang di bagian sini atau di bagian sini itu disebut sebagai sepihak. Apa aja yang sepihak itu? A1, A4, B1, B4. Ya, sepihak. Sudah? Yang apa ya? Yang berada tidak di satu pihak disebut berseberangan. Gitu bagus. Oh enak ya nggak fokus tadi. Kalau gitu aku saya cepet bisa ini ke sekolah. Mama aku kan kayak surat itu tubuh. dari kamu nak. Tujuanmu Yofi. Tujuan. Ingat banget lagi dia bakal merah. Kamu sih jangan dikasih tahu. Iya. Tujuan kasih tahu dia enak Mister. Yang tidak sepihak gitu ya, yang karena batas ini disebut sebagai berseberangan. Jadi contoh ya, yang berseberangan itu misalkan A1 A2, jangan deh ya nggak apa-apa sih, A1 dan A2 itu berseberangan. Tapi kan kalau A1 A2 kita bisa bilang dia berlurus. Misalkan ya A4 B2. Oke, A4 B2 ini berseberangan karena dibedakan oleh garis ini. Oke, sudah ya. Nah, kita akan mulai satu-satu, pelan aja. Ini kan menjelaskan dari awal ya. Iya, review. Bukan. Bukan review aja. Mister, Ya. A4 B1 kan? A4 B1. A4 B1 Jadi yang berseberangan ya? A4 B1 sepihak dong. Sama sisi. A4 B1 sepihak. Oke. Kita ke yang namanya sudut sehadap. Yang pertama sudut sehadap. Sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Perhatikan ya. Kita mulai dari, misalkan saya fokusnya ke A1 B1. A1 dan B1. Perhatikan. Kalau saya tarik garis, misalnya garis L ini garis G. Garis L ini ke garis G, karena dia sejajar, maka dia suatu saat akan berhimpit. Oke?
Begitu dia berhimpit, maka sudut kiri juga akan berhimpit. Sudut yang berhimpit besarnya sama. Ya, maka sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi saya akan punya A1 ini sama dengan B1. Begitu juga yang terjadi dengan A2 dan B2, A3 dan B3, A4 dan B4. Ini semua disebut sebagai sudut sehadap. Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Sudah, ada 4 juga. Oke. Sekarang saya sambil pembuktian gak usah ya, yang tadi aja ya. Yang kedua disebut sebagai dalam dulu ya. Dalam, saya pakai yang berseberangan dulu. Dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti di antara garis G dan garis L, tetapi melewati garis ini, nyebrang dia. Oke, kita akan punya A4 itu sama dengan B2. Nah, dan A3 sama dengan B1. Sama ya. Pembuktiannya apa aja ya? Misalkan A4. A4 B2. Nah, perhatikan. Saya pakai yang biru nih. A4 itu A4 ini sama dengan A2. Kenapa? Karena A4 dan A2 itu bertolak belakang. Tidak? A4 B2 bertolak belakang. Betul? Betul ya. Kemudian saya akan punya A2 itu sama dengan B2. Kenapa? Sehadap. A2 B2 sehadap. Ya. Maka A2 di sini saya bisa ganti dengan B2. A4 sama dengan B2. Bisa diikuti? Oke. Lanjut. Yang ketiga. Luar berseberangan. Luar tapi nyebrang. Luar berseberangan. Ini besarnya juga sama. A1 sama dengan A3. A2 sama dengan A4. B4. Lihat ya. A1 B3 di luar tapi nyebrang. Kenapa enggak? Ini kan juga di luar. Nah, ini di dalam ya, kita bisa pakai A2 gitu ya. Sudah? Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat, sekarang kita ke dalam lagi. Dalam sepihak. Dalam sepihak. Saya mulai dari yang sebelah kiri. A4 ditambah AB1 sama dengan 180 derajat. Itu B4. B4. Enggak, kalau yang Ini ya. B4. A2 B4. Luar, sama-sama luar dan mereka saling berseberangan. Sudah? Kemudian di sini ada
A3 ditambah B2 ini sama dengan 180 derajat. Ada satu lagi saya tulis di mana ya? Ini dia. Luar sepihak. Luar sepihak juga ini sama. Dua nih. A1 ditambah B4 sama dengan 180 derajat. A2 ditambah B3 sama dengan 180 derajat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain sudah. Oke. Itu aja. Itu harus sama semuanya dong, Mister. Nggak mesti dihafal. Sudah ya, mandi.